Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta doa, pecinta zikir, pecinta salawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Ketahuilah wahai saudaraku, salah satu dari tujuan membangun rumah tangga adalah memiliki keturunan. Kehadiran anak akan menjadi pelengkap kebahagiaan sebuah keluarga yang ideal. Keluarga tanpa anak akan merasakan sebuah kehampaan. Bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dalam waktu cukup lama dan belum dikaruniai anak, maka bisa mengamalkan amalan ini, memanjatkan doa, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan istiqomah serta berikhtiar dengan penuh keyakinan kepada Allah, Allah akan melengkapkan kebahagiaan yang sempurna. Amalan doa meminta keturunan yang pertama yaitu dengan membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Istri Nabi Ibrahim, yakni Sarah, merupakan perempuan mandul dan sudah memasuki usia lanjut. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa diberi keturunan anak yang soleh dan berkata, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang soleh. Adapun kaifiat pengamalannya, sebelum berdoa atau mewiridkan, menzikirkan akan ayat ini, diawali dengan membaca basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar juga dengan bilangan 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bilangan 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam atau menzikirkan ataupun mewiridkan dengan bilangan yang dimampu. Dan yang terakhir ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Doa atau amalan meminta keturunan yang kedua yaitu dengan membaca doa Nabi Zakaria alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran surat Furqan ayat 74 dan surat Al-Anbiya 89. Memasuki usia lanjut, Nabi Zakaria alaihissalam berpikir akan segera dijemput kematian dan dalam keadaan sedih karena tidak memiliki seorang anak. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan doa surat Furqan ayat 74 dan surat Al-Anbiya ayat 89 yang bunyi doanya, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, anugerahkan kepada kami
istri-istri kami beserta keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbu, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik, dan sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Adapun kaifiat pengamalannya diistiqomahkan di setiap selesai sholat fardu, dan seandainya dijadikan wiridan maka diawali dengan membaca basmalah 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar juga dengan bilangan 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga, berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bilangan 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan bilangan yang dimampu. Dan yang terakhir ditutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Doa atau amalan meminta keturunan yang ketiga yaitu membaca Asmaul Husna, ya Musawwir, dan diakhiri dengan doa yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Setiap selesai sholat atau di setiap waktu senggang, usahakan untuk membaca Asmaul Husna, ya Musawwir, sebanyak 100 kali, yang mempunyai arti yang maha menciptakan segala bentuk dan rupa. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk terkabulnya hajat, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kaifiat pengamalan yang lebih sempurna yaitu dibaca di setiap selesai sholat 100 kali, dengan diawali membaca basmalah 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar juga dengan bilangan 3 kali, Astaghfirullahaladzim. Dan yang ketiga, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bilangan 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna, ya Musawwir, sebanyak 100 kali. Dan yang terakhir ditutup dengan doa yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24, yang bunyi doanya, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang maknanya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Inilah, wahai saudaraku, 3 doa ataupun amalan yang bisa diamalkan untuk meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, wahai saudaraku, kekuatan doa, amalan, apapun itu, harus sebanding dengan kekuatan keyakinan. Karena itu, sebelum berdoa meminta keturunan, kuatkan dulu
keyakinan tentang kekuasaan Allah terhadap isi doa yang diminta. Tanamkan keyakinan secara mendalam bahwa Allah yang mengatur semua keturunan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat 50. Lillahi mulkus samawati wal ardh, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Dia Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendakinya. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, Dia juga menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki sebagai orang mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.